harus membuat perangkat jadi tebal, tetap melindungi, dan tanpa menghilangkan kesan elegan. Urusan konektivitas, R7S sudah tentu mendukung 4G LTE dengan 2 slot SIM card. Tapi perlu diketahui bahwa slot kedua juga bisa difungsikan untuk tempat microSD dengan kapasitas up to 128 GB. Jadi sebagai pengguna, kamu bisa memilih mau pakai 2 SIM card tanpa microSD atau pakai microSD dengan 1 SIM card saja. Kalau saya pilih pakai 2 SIM card tanpa microSD. Untuk kemudahan pengoperasian, R7S masih terasa bersahabat dengan tangan. Posisi tombol-tombol seperti power dan volume ada di tempat yang pas, enak ditekan, dan mudah dijangkau. Ukuran perangkatnya memang tidak kecil dan penggunaan dua tangan memang terasa membuatnya lebih nyaman dipakai. Akan tetapi, pemakaian satu tangan juga tetap oke dengan menggunakan mode single hand operation yang mudah diakses. ColorOS 2.1 yang terpasang di atas sistem operasi Android 5.1.1 juga tetap hadir dengan berbagai macam gestur yang sudah ada pada seri-seri Oppo sebelumnya. Soal tampilan juga sebenarnya tidak banyak berubah, tetap khas Oppo dan bagi pengguna lama pasti akan sangat familiar. Salah satu aspek yang sangat saya sukai dari R7S adalah layarnya. Panel AMOLED berlapis Gorilla Glass 3 seluas 5,5 inci yang terpasang mampu memberikan pengalaman multimedia yang sangat baik. Ketajaman tentu bisa terlihat berkat kepadatan pixel yang mencapai 401 ppi. Karakteristik saturasi warna yang tinggi serta warna hitam yang pekat khas panel AMOLED hadir memanjakan mata. View angle-nya sangat luas dan punya visibilitas yang baik saat dipakai outdoor. Sayangnya, aspek multimedia sedikit terasa kurang karena speaker. Speaker yang ada pada R7S ini punya ukuran yang kecil, terletak di bawah dan mudah tertutup jari saat pemakaian dalam mode landscape. Oleh karena itu, supaya lebih nyaman, gunakanlah headset untuk experience audio yang lebih baik. Oh iya, R7S ini juga punya teknologi Direct HD sejenis Dolby atau Beats Audio yang berfungsi sebagai enhancer musik supaya terdengar lebih baik. Buat para penggila spesifikasi, Snapdragon 615 mungkin terlihat enggak banget untuk HP seharga 5 juta rupiah. Meski sempat pesimis di awalnya, tapi ternyata apa yang diberikan R7S sangat tidak mengecewakan saya. Perpaduan prosesor octa-core tersebut plus RAM 4GB mampu membuat ponsel ini menjalankan berbagai macam tugas dengan baik. Mulai dari yang standar seperti browsing atau twitteran sampai yang butuh tenaga ekstra seperti main game, semuanya oke dengan R7S. Kunci baiknya performa R7S menurut saya adalah pada ColorOS 2.1 yang mampu mengoptimalkan kinerja dari spesifikasi yang bagi sebagian orang terlihat biasa saja. Free RAM saat dipakai pun sangat lega dan rata-rata ada di atas 1,5 GB. Bukan cuma itu, ColorOS juga terbukti mampu memanajemen baterai dengan sangat baik. Baterai dengan kapasitas 3070 mAh pada R7S menurut saya tergolong sangat awet. Screen on time sehari-hari tanpa main game bisa 4,5 bahkan 5 jam, sedangkan dengan game ada di kisaran 3,5 jam. Tapi yang paling oke adalah manajemen daya pada kondisi standby yang bagus banget. Efeknya adalah waktu standby yang bisa menyentuh 24 jam. Selain awet, baterai pada R7S juga dilengkapi dengan teknologi Full Flash Charging yang bisa nge-charge dengan ekstra cepat. Sepengalaman saya hanya butuh sekitar 75 menit untuk mengisi dari 0 sampai penuh 100%. Asik banget kan ya? Baterainya awet dan pas nge-charge pun nggak perlu nunggu lama-lama. Dan seperti biasa di bagian terakhir adalah soal kamera. Resolusi dari kamera utamanya adalah 13 megapiksel f2.2 dan dilengkapi dengan anti-shake optimization. Sedangkan kamera depan punya resolusi 8 megapiksel, bukan lensa f2.4 dan punya lensa wide 84 derajat. Viewfinder kameranya simple dan bersih meskipun agak ngingetin saya dengan handphone lain. Mode foto yang disediakan juga banyak dan diantaranya ada mode manual atau expert serta kemampuan untuk mengambil dalam format RAW. Kualitas foto sebenarnya sudah bisa saya bilang bagus, tapi nggak wow banget juga. Jadi jangan dibandingin sama ponsel yang harganya jauh lebih mahal. Proses autofokusnya cepat dan Oppo mengklaim bahwa itu adalah 0,1 detik. Walaupun saya nggak tahu pastinya berapa, tapi emang terasa cepat dan juga dilengkapi dengan sliders untuk mengatur exposure. Detail dan ketajaman fotonya juga bagus pada kondisi terang dan masih oke untuk low light. Saturasi warnanya tidak tinggi dan cukup akurat dengan aslinya. Meskipun ada kecenderungan temperatur pada foto menjadi sedikit hangat. Kamera depannya juga bagus buat selfie-selfie, apalagi mode beautify-nya yang pasti disukai oleh perempuan. Kamera depan R7S juga ada fitur screen flash yang akan mengubah warna layar menjadi sangat terang untuk membantu selfie pada saat kurang cahaya. Metode ini menurut saya lebih bagus dibanding dengan LED flash karena cahaya yang dihasilkan tidak menyilaukan mata. Untuk video, resolusi maksimal adalah Full HD 1080p dan ada mode asik seperti time lapse dan juga slow motion.
Kualitasnya oke lah dengan tingkat detail yang sudah mencukupi. Secara keseluruhan, saya sangat senang sekali